Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Muslim dengan NIM 20032210037. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simptomatik tanaman untuk pemenuhan tugas praktikum dasar perlindungan tanaman. Simptomatik sendiri adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit gejala yang disertai tanda dari patogen atau penyebab penyakit. Penyakit bulai pada tanaman jagung sering ditandai dengan adanya daun yang berwarna kuning keputih-putihan. Tanaman jagung yang terinfeksi penyakit ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Tanaman akan kerdil dan tidak mampu berproduksi sama sekali. Penyebab bulai yang umum pada jagung di Indonesia adalah Peronosklerospora maydis di Pulau Jawa dan Pulau Madura, dan P. philippiensis di Pulau Sulawesi. P. philippiensis juga menyebar di berbagai penjuru dunia. Protis mirip cendawan, tetapi berkerabat lebih dekat dengan alga ini bersifat parasit obligat. Alat perbanyakan atau penyebaran utamanya adalah spora vegetatif yang dihasilkan oleh badan yang disebut conidia, sehingga sporanya juga disebut conidiospora. Conidia dapat bertahan bertahun-tahun sebelum tumbuh kembali. Proses infeksi terjadi jika conidia disebarkan dihindari sekitar pada pukul 02 sampai 04 karena splorisasi maksimum terjadi pada saat itu. Infeksi dilakukan oleh conidia melalui stomata. Pada siang hari tidak terjadi infeksi karena pelepasan conidia terhenti. Diduga conidia tersebut tidak tahan terhadap cahaya matahari. Penyebaran conidispora dilakukan oleh angin. Pencegahan penyakit bulai jagung. Perlakuan benih sebelum ditanam sebaiknya benih dicampur terlebih dahulu dengan fungsidia yang berbahan aktif dimetomorf. Lakukan penyemprotan ketika tanaman jagung berumur 1 minggu hingga 35 HST dengan fungsidia berbahan aktif iprodium dan menggunakan obat karbio dengan dosis 15-25 cc setiap 17 liter air. Semprotkan dengan jarak 7 hari. Pemupukan pertama sebaiknya jangan menggunakan urea. Gunakan Posca plus SP atau bisa juga ditambah ZA dan organik. Selanjutnya, pemupukan tahap kedua gunakan pupuk ZA plus Posca plus organik, dan pemupukan terakhir juga gunakan urea. Taburi lahan dengan bahan organik seperti pupuk kandang, bokasi sebelum lahan ditanami. Cara pengendalian yang efektif yaitu dengan langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yaitu hand sprayer dan air biasa. Hand sprayer yang telah berisi air biasanya disemprotkan pada tanaman dan lahannya pada jam 4 sampai setengah 6 pagi, mulai tanaman berumur 7 sampai dengan 21 hari setelah tanam. Dengan melakukan hal tersebut, maka dapat menekankan perkembangan spora bulai, sehingga tanaman tidak terserang oleh penyakit bulai. Untuk langkah yang kedua yaitu siapkan alat dan bahan. Ada hand sprayer dan air biasa juga fungsida. Hand sprayer yang telah berisi air biasa dan fungsida disemprotkan pada tanaman dan lahannya pada jam 4 sampai dengan setengah 6 pagi, mulai tanaman berumur 7 sampai dengan 21 hari setelah tanam. Dengan melakukan hal tersebut, maka dapat menekankan perkembangan spora bulai, sehingga tanaman tidak terserang oleh penyakit bulai. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang simptomatik tanaman.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.